tanyakan tentang kebidahan tiga tauhid itu, Ustaz. Ya. Karena yang kalau kita lihat dari narasi beberapa ustadz, dalil-dalil yang dia nukil tentang hujah tentang tiga tauhid itu, gimana Bang ya? Gimana? Kayaknya tidak tepat juga kalau itu suatu kebidahan ya, atau kesesatan. Gimana pandangan Bang atau Ustadz Hilman? Bid'ah dengan sesat itu dua hal yang berbeda, karena Berbeda, tidak ya? semua bid'ah itu tidak setiap bid'ah pasti sesat, enggak. Itu dulu yang pastinya. Yang pastinya begini, tiga tauhid ini sudah pasti bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah dikatakan Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi. Menurut definisi bid'ah yang ada, yang saya baca di dalam kitab Lisanul Arabiyah, bilang seperti itu: al-bid'atu al-hadasu wa ma butudi aminad dini ba'dal akmal. Bid'ah itu adalah perkara baru atau perkara yang baru, apa saja yang baru dibuat dari agama setelah sempurnanya agama. Jadi kalau kita nisbatkan ini kepada Ibnu Abdul Wahab, jelas jauh sekali, 1200 Hijriah. Kalau kita nisbatkan kepada Ibnu Taimiyah, tetap masih jauh, 600 Hijriah. Tetap jangankan di zaman Nabi, salafus soleh saja tidak satu. Jadi pastinya bid'ah. Kemudian di dalam tiga tauhid ini, itu yang pertama, di tauhid rububiyah menganggap orang kafir bertauhid, sedangkan itu bertentangan dengan prinsip kita, yang mana orang kafir atau syirik itu sudah pasti tidak bertauhid. Orang yang bertauhid sudah pasti bukan kafir ataupun syirik. Satu. Kemudian di dalam asma wa sifat, menjatuhkan seseorang kepada tajsim, Nah, pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan dasar-dasar Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nah, sesuatu yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan pemahaman salaf, bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas, itu ya jelas kita katakan bid'ah yang dolalah. Nah, ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, al-bid'at fa ma wafaqa sunnah fa huwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fa huwa madmumun. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang menyelisih sunnah adalah bid'ah yang tercela. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut sepengetahuan Ustadz, pembagian tiga tauhid ini bid'ahnya itu termasuk dolalah atau hasanah? Dolalah. Dari mana kita memandang kedolalahannya, Ustaz? Pertama, kalau yang rububiyah saya rasa antum sudah nyimak dari tadi. Di dalam kitab, lihat ya, dalam kitab Usuluddin al-Islami, itu Ibnu Abdul Wahab mengatakan begini: annahu subhanahu wa mausufun wa musamma bi jami'i ma wasafa bihi nafsa wa sammahu bihi wa ma wasafahu wa sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wa sifatil ulya wasfan hakikiyan la majazan. Semua sifat dan nama Allah yang Allah sifati dan namai dia dengan nama dan sifat itu, atau sifat dan nama yang Rasulullah menamai dan mensifati Allah dengan nama dan sifat itu, berupa asmaul husna dan sifat-sifat yang mulia, semuanya itu adalah sifat yang hakiki, tidak ada yang majaz. Harus dimaknai secara letter-let. Nah, pemahaman ini, tunggu dulu Ustaz. Gimana? Itu kan kita babnya tentang bab asma wa sifat, tentang masalah Rububiyah. apa tadi? Rububiyah, uluhiyah. Iya, rububiyah tadi. Kalau antum dari tadi nyimak atau baru nyimak ini? Biasa kita Ustadz, baru apa aja dari scroll ketemu narasi Ustadz tentang bahwa Ustadz tidak sepakat bahwa orang-orang kafir itu pun percaya bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Sebentar, ya, dari tadi itu sudah saya paparkan sebenarnya. Cuman ya, nanti saya paparkan selesai ini. Nah, ini kan menganggap semua majaz. Otomatis hal seperti ini akan menjatuhkan orang kepada tajsim atau jiha, dan jiha itu secara spesifik disebutkan setelahnya, wa minhu istiwa'uhu ala arsyihi ay uluwihi alaihi bidatihi
Bila kaif wala tamsil wala ta. Bukan, Ustaz. Afwan, Ustaz. Maksudnya itu kan bab asma wa sifat. Iya. Kalau setelah asma wa semua sifat ini. itu artinya ya artinya ada sih kita pahami para Setelah ulama. asma wa sifat ini Iya, nanti saya paparkan masalah rububiyah itu. Kita berbicara tentang bahwa Iya. seakan-akan dari narasi Ustadz tidak sepakat orang-orang kafir dari kalangan seperti orang-orang bangsa Quraisy, Yahudi dan Nasrani itu tidak mengakui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Namanya syirik, namanya syirik tidak bertauhid, Bang. Kalau bertauhid tidak syirik, sesimpel itu. Lihat ya. Dalam Enggak, dijawab dulu Bang Hilman. Iya, memang begitu. Bang Hilman sepakat enggak atau tidak mensepakati pencipta alam semesta ini orang-orang kafir itu mengakui bahwa yang menciptakan adalah Allah? Iya, mereka di orang kafir di zaman Nabi mengakui itu. Nasrani dan Yahudi? Nasrani dan Yahudi di zaman Nabi mengakui hal itu. Nah, artinya dari sudut pandang tauhid rububiyah mereka tidak menyelisih kan? Nah, di mana siapa salafus soleh yang mengatakan orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir di zaman Nabi karena menyatakan seperti itu kemudian mereka dikatakan bertauhid rububiyah, siapa itu? Tapi udah kan Bang Hilman tadi mengakui. Data, Bang. Mengakui kan? Di mana saya tanya kemudian mereka mengakui langsung dianggap bertauhid rububiyah. Sekarang tauhid rububiyah itu maknanya apa Bang Hilman? Apa coba tauhid rububiyah? Ya, yang sebatas Bang Hilman fahami lah. Yang Anda tahu ajarkan kita dulu. Saya baca kitabnya Ibnu Abdul Wahab. Yang Anda baca dari Ibnu Abdul Wahab tentang tauhid rububiyah apa, Bang? Tauhid rububiyah adalah ya mentauhidkan atau mengumpulkan pencipta yang mencipta, yang memberi rizki, yang mengatur alam ini adalah kepada Allah. Ya, dalam kitab? Hah? Dalam kitab? Ya makna tauhid rububiyah kan? Nggak, saya tanya dalam kitab apa tertulis seperti itu? Dalam kitab kita nggak dapat itu, Bang. Antum mengartikan tadi itu dari mana? Ya dari kata makna tauhid rububiyah kan? Enggak, maksudnya makna tauhid rububiyah itu antum baca di mana? Atau ngarang bebas? Oh begitu, maksudnya dari mananya? Iya. Kalau secara kitab para ulama, iya, kitab ulama siapa? Ya kita nggak dapat itu, Bang. Iya, nama ulamanya siapa itu? Nggak dapat kita, Bang. Nggak dapat. Terus antum baca di mana tadi? Google? Bilang aja kalau Google nggak apa-apa, Google. Bukan makna dari tauhid rububiyah. Iya, Yang Bang Hilman pahami tauhid apa? Makna dari Lisanul Arab tadi makna tauhid apa? Lisanul Arab tadi itu Anda baca masalah bid'ah. Yang Bukan, saya tanya kepada sekarang Anda tauhid itu, aja tauhid. Sebentar Pak. Iya, yang saya tanya kepada Anda itu, Anda menjelaskan makna tauhid rububiyah itu Anda baca di mana tadi itu? Anda baca di mana? Penjelasan seperti itu baca di mana? Pengen tahu saya. Yang difahami dari makna arti tauhid dan rububiyah tadi, Pak. Iya, Anda baca di mana saya tanya. Arti tauhid. Iya, artinya itu baca di mana? Ya dari artinya. Iya, tauhid kan dari wahada yuwahidu tauhidan. Iya, itu yang menjadikan satu. Rob adalah dari pencipta. Tasrif. Amsilatu tasrifiyah, iya. Iya. Tasrifiyah. Kan itu yang dimaksud. Rububiyah maknanya apa? Nah, yang saya tanya itu, Anda mengartikan seperti Bang, jangan seperti itulah diskusinya. Anda elok juga. Masa seperti itu? Tadi kan kita pahami bahwa bagaimana saya bisa ngecek data antum, data Anda yang Anda bawakan kalau kita tidak tahu penulisnya siapa. Aku tunjukkan ya. Nih bentar. Apa? Makna rububiyah ya. Atau tauhid atau rububiyahnya? Tauhid rububiyah. Nih rububiyahnya ya. Kalau tauhid mungkin Abang Milman udah paham kan? Terus di mana membaca itu? Bentar. Ya, nah, sumbernya saya tanya sumbernya. Iya bentar Bang.
Ya. Aku cuma ada aplikasi nih bang, aplikasi Wahyu. Ya terserah lah, terserah yang penting. Wahyu. Oke. Kalau kita lihat di sini maknanya. Oke. Nih. Terjemahan Al-Quran berarti bang. Rob di sini artinya apa? Robbi ini ar-Robbu. Coba bang, diterjemahkan tolong bang. Nggak, coba dibaca aja terus. Enggak, tolong aja bang. Antum yang buka kok, saya yang antum suruh baca, biar toh. Ar-Rabbu huwal maliku al-murabbiyun jami'ul alamin. Ini kan jelas ini bahwa di sini disebutkan apa itu makna dari Rob. Jadi mengumpulkan, tauhid itu kan artinya mengumpulkan menjadi satu. Ya. Rububiyah itu adalah dia sebagai mengumpulkan bahwa segala sesuatu pencipta, memelihara, yang menjadikan, dikembalikan kepada Allah. Dari definisi dari data itu, mana yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah? Oh baik, orang kafir bahwa mereka mengenal bahwa pencipta dan pengatur itu adalah Allah. Mana yang mengatakan mereka itu bertauhid rububiyah? Kalimat tauhid rububiyah gitu. Iya. Jangan seperti itulah Bang Ilham. Tapi tadi Bang Ilham memahami makna Ar-Rabb tadi adalah dia sebagai memelihara alam semesta ini, khaliqun, menjadikan, mudabbir, yang mengatur alam seluruhnya. Jadi kalau kita tanya tauhid rububiyah itu kan maknanya secara bahasa tadi ya, menjadikan seluruhnya pencipta, pengatur, memberi sedekah adalah kepada Allah. Iya, sekarang kalau misalnya Bang Ilman bertanya, adakah di zaman Rasul bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mengimani bahwa yang menciptakan alam, yang memberi itu gampang Bang, enggak sampai di zaman Nabi pun enggak apa-apa. Yang penting salafus soleh, tahu kan salafus soleh toh? Enggak, sekarang kan dalilnya kan Abang tanya kan? Iya, dalil kalau dalilnya kita lihat Bang ya. Data apa nih? Dari salafus soleh. Enggak, jangan begitu Abang diskusi Bang. Lah terus harus bagaimana? Tapi kita merujuk kepada tauhid rububiyah. Iya. Dalil-dalilnya itu menjelaskan bahwa tauhid rububiyah itu kan maknanya adalah, tadi kan Abang menafikan ini bahwa Bang tidak mensepakati adanya pembagian 3 tauhid itu. Pertama tadi adalah tauhid rububiyah. Makna dari tauhid rububiyah Bang didengar dulu Bang. Kan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Iya, didengar dulu Bang ya. Makna dari tauhid rububiyah itu mengikuti Al-Quran, la ilaha illallah, sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman Anda? Kok pemahaman kita? Secara Al-Quran dan Sunnah kan? Iya. Sekarang dalilnya apa dalil? Orang-orang kafir, Bang didengar Bang. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa, saya tanya? Pemahaman Rasul, para sahabat, para umarok kita kan? Salafus soleh kan? Benar. Ya sudah, salafus soleh siapa yang bilang? Sekarang kan kita bilang bahwa tauhid rububiyah. Nanti kita tengok tafsirnya Bang ya, boleh? Boleh enggak? Terus. Tauhid rububiyah tadi kan maknanya adalah mengumpulkan, menjadikan satu bahwa pencipta yang menjadikan, mengatur alam ini, memberi rizki kepada makhluk itu adalah kepada Allah. Mana dalilnya? Itu tauhid rububiyah menurut siapa yang antum sebut tadi itu? Bang, jangan kembali ke rububiyah lagi. Nah, Anda kan tadi baru menjelaskan tauhid rububiyah. Oh, tapi tadi ini kita baca tadi nih Bang. Iya, menurut siapa? Iya, itu yang nulis siapa? Ibnu Abdul Wahab. Bukan kan? Oh, Ibnu Abdul Wahab. Ini Al-Quran Bang. Al-Quran Wahyu ini adalah salah satu aplikasi. Aku kurang paham juga untuk gimana cara menjelaskannya. Di sini ada arti perkatanya, morfologinya, yaitu tata bahasa dan bagaimana kiroah yang di dalam bacaan itu ada beberapa kiroahnya. Bang, apa namanya? Saya ini capek sama yang begini. Kan ada hadis. Kalau capek istirahat aja Bang. Man qala fil Quran bi ghairi ilmi falyatabawa maq'adahu minan nar.
Orang yang berpendapat tanpa ilmu di dalam Al-Quran, maka siapkan tempat dia di neraka. Antum baru nafsirkan Quran itu, tidak takut Bang, antum? bukan menafsirkan. Jadi maksud abang, makna Rob ini seperti apa menurut abang? Kan kita kembali dari kata rububiyah tadi, kan akar Kalau ndak katanya adalah nafsirkan, terus Robbun antum kan? ngapain dari tadi kalau bukan menafsirkan? Lagi ngapain antum sih dari tadi kalau bukan Bukan nafsirkan? menafsirkan, Terus Bang. ngapain antum dari tadi tuh ngapain? Yang kita katakan itu Saya adalah, tanya, antum lagi ngapain dari tadi Bang, kalau ini bukan kita mau menafsirkan? diskusi atau mau gimana nih? Ya diskusi. Saya Kalau tanya, diskusi antum masa ngapain? begitu? Dari tadi menafsirkan, ini bukan masalah tafsir menafsir. Kita Nah. cuman membacakan bahwa makna Rob tadi adalah ini. Ya, Dia itu adalah nafsirkan kan namanya. menafsirkan, ini membacakan. Aku baru tahu ketika membacakan Itu ini antum menafsirkan. antum bacakan yang di situ itu tafsirnya itu. Coba lihat lagi, Oh coba gitu. lihat tulisan di atas Maksudnya apa ini itu. tafsir dari, Itu berarti arti kata dari Robbun ini tafsirannya, penjelasannya, itu begitu antum maksud abang? memaknai itu sama saja mentafsirkan, Bang. Oh boleh, boleh. Kalau maksudnya ke situ, dimutlakkan arah ke situ bolehlah. Bahwa Robbun yang kita bacakan ini adalah abang katakan adalah penafsiran, ya. Ini maknanya kan itu, seperti Bang. itu. Tafsiran dari Bang, Robbun antum tadi kan adalah sudah dia adalah nafsirkan, memelihara, Bang. ya, Bang. alam semesta. Iya, sudah tahu, sudah 3 kali antum Munsharih. bacakan itu. Bang, Mutabbir. satu antum nafsirkan. Kemudian yang kedua, antum dari tadi tidak membacakan data pembagian 3 tauhid menurut Ibnu Abdul Wahab. Sedangkan di depan Ini saya kan data yang kita baca ini. kan saya minta dari, nah antum 3 tauhid itu gini ya. La ilaha Orang illallah. capeknya nanggapi orang bodoh. Begini ya, Aduh, Bang. bahasanya enggak Gini, Bang. Gini, Bang ya. Antum dari tadi kan menjelaskan 3 tauhid menjelaskan rububiyah menurut antum sendiri, bukan menurut Ibnu Abdul Wahab. Oh, jadi Yang menurut saya komentari- Syekh Abdul Wahab seperti apa? Coba mana, Yang Bang? saya komentari 3 tauhid yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab. Antum tahu Mana nggak dia? yang Coba ditulis mana Ibnu dia? Abdul Wahab? Syekh Abdul Wahab menuliskan maksud dari tauhid rububiyah mana dia? Yang Bang Dari pahami mana tadi dia? yang saya bilang fahuwa alladzi aqarra bihil kufar ala zaman Bang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah asma wa sifat yang Bang bacakan tadi. Aduh, capek ya Allah. Capek istirahat aja, Bang. Nah, mengganti orang, capek nanggapi orang bodoh. Baca, Bang, Musta'an. nama kitabnya. Kecil sekali, Bang, nggak nampak aku. Oh ya Allah. Baca, Bang, nama kitabnya. Risalah, Risalatul. terus kecil sekali, Bang. Oh, ada. Kalau dekat sekali malah buram, Bang. Iya, nggak nampak aku, Bang. Ya, Risalatul penulisnya baca, Bang. Penulisnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, Abdul Wahab Terus bin Sulaiman. jelas ya orangnya. Iya. Tauhid apa, Bang? Kecil, Bang, kecil. Tauhid apa, Bang? Tauhid Enggak apa? seperti ini, kalau ini kan jelas nih. Oh. Enggak, bagi saya jelas. Ama adapun tauhid rububiyah tuh. Coba Bang baca. Fahuwallazi. Nah, coba. Terus? Baca Bang. Karena Bang ambilkan Bang, data tuh. terus baca lagi. Ya coba Abang baca aja. Ya Allah, coba terus antum baca lagi terus. Jangan begitu, Bang. Abang nampilkan data. Kita sama-sama belajar Walladzi juga. aqarra bihil kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil islami wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa tauhiduhu bi fi'lihi ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya bukan yang antum buka, Bang. Dalilnya yang dia pakai itu yang ini. Apa dalilnya? Qul Kul. mayarzuqukum minas sama'i wal ardi. Kan betul kan? Kan betul dari mana? Antum buka Al-Fatihah ini Yunus 31. Bukan, maksud kita kan makna rububiyah tadi. Tapi kan penjelasan aku berbanding lurus dengan yang dijelaskan Syekh Abdul Wahab tadi kan. Yang saya coba bantah, Bang, yang saya coba bawa ke Anda bukan pemaknaan Rob, tapi mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Di sini dikatakan secara jelas fahuwa alladzi aqarra bihil kufar. Kalau bawa ibarat yang spesifik begitu loh. Nah, sekarang, Iya memang iya, karena kan tadi aku sekarang, bilang Bang, Bang bahwa ya, orang-orang sekarang, kufar Bang, Quraisy, santai, Nasrani dan Yahudi, mereka meyakini Oke, bahwa di mana pencipta alam referensi, semesta ini ya sudah paham adalah Di Allah. mana, oke, di mana
referensi dari salafus soleh, tafsiran Al-Quran dari salafus soleh yang mengatakan orang kafir atau Nasrani atau Yahudi di zaman Nabi adalah orang yang bertauhid rububiyah. Silahkan. Oh baik, maksudnya begitu. Kita pahamin dulu makna tauhid rububiyah adalah langsung yang mengatakan dari salafus soleh. Bang, sepakat dulu makna tauhid rububiyahnya, Bang. Nah, itu kan pemaknaan Anda yang saya minta. Kalau pemaknaan Abang gimana? Maksud dari tauhid rububiyah itu maknanya apa? Dari begini Pak ya, saya punya data dari salafus soleh yang mengatakan mereka itu musyrik. Kalau Anda punya data yang dari salafus soleh yang mengatakan mereka bertauhid rububiyah, hari ini saya taslim. Hari ini saya pindah Wahabi. Nggak perlu, nggak usah Wahabi. Yang penting Abang udah Islam itu udah disyukuri itu. Mana Bang datanya dari salafus soleh? Dari data yang Bang baca tadi, bahwa orang-orang kufar, orang-orang Quraisy itu mereka mengakui bahwa pencipta alam semesta yang ini. Saya tanya Pak, mereka dikatakan bertauhid rububiyah dari salafus soleh mana? Tauhid rububiyah itu maknanya apa menurut Abang? Apa? Tauhid rububiyah itu maknanya apa? Saya tanya Pak, salafus soleh. Bang dijawab dulu Bang, bukan pertanyaan, dijawab pertanyaan kan gak elok tauhid juga. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam fiilnya, di dalam kitab Majmu'ah. Penciptaannya kan? Di dalam kitab, saya baca dulu ya. Boleh. Supaya saya tidak asal asal memaknai seperti kamu. Memaknai seperti aku. Tadi rububiyah tadi kita baca maknanya itu apa? Santai, saya baca datanya. Saya enggak. Iyalah baca Bang. Apa makna tauhid rububiyah tadi? Aduh. Capek. Capek Bang, istirahat aja dulu Bang. Besok kita sambung lagi. Enggak juga sih. Saya mau ganti orang, enggak ada yang Oh, diganti aja Bang. Kalau memang ada teman yang mau naikkan aja, saya turun. Tapi dari pemahaman Abang tauhid rububiyah itu apa dulu? Nanti saya turun. Ya. Karena kan dalil-dalilnya jelas. Tadi aku katakan bahwa makna dari tauhid rububiyah tadi adalah mengesahkan, menjadikan satu bahwa seluruhnya pencipta, pemelihara yang menjadikan makhluk adalah Allah. Diam dulu Pak. Lanjut Bang Min. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di dalam kitab Majmu'atu Rosail fi Tauhid wal Iman punya Ibnu Abdul Wahab, itu mengatakan tauhidur rububiyah fi'lur rabb mislul khalqi wal rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatil nabat wa tadwiril kan itu yang kita jelaskan tadi. Iya. Jangan santai. Ya. Ketawa aja dulu. La ilaha illallah. Di dalam kan dia bilang kalau tauhid rububiyah adalah fi'lur rabb, Allah yang menciptakan, beri rezeki, memberi manfaat, memberi mudarat. Iya. Jadi orang dikatakan bertauhid rububiyah adalah orang yang mengesahkan Allah sebagai Tuhan, sebagai pemberi rezeki, sebagai pemberi manfaat dan pemberi mudarat. Iya benar. Itu kan? Iya. Perlu saya bawakan lagi definisi tauhid. Benarkan hal betul, itu? Benar. Oke. Sekarang menurut Abang, orang-orang kafir Quraisy, Nasrani dan Yahudi itu Pak, santai. Di dalam kitab tafsir At-Tabari dikatakan kalau yang dimaksud di dalam Quran surat Yunus ayat 31, biar kita tidak pakai pendalilan yang lain. At-Tabari Quran surat Yunus ayat 31, beliau mengatakan kul ya Muhammad, kan kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara ila akhir. Kul ya Muhammad liha ulail musyrikina billahil ausana wal asnama. Musyrik, bukan muwahhid birrububiyah. Kemudian ketika dia mengatakan afala tatakun yaqulu afala takhafuna iqaballahi ala syirkikum wa du'aikum robban goiro min hadhihi sifatuhu. Kan itu kan penyebab kekafiran mereka adalah dia berdoa kepada selain Allah. Dibilang syirik kok, namanya syirik Pak, jangan menafsirkan sendiri ya, namanya syirik ya pasti kan tidak itu bertauhid. Kan Abang baca sendiri bahwa tafsir Tabari tadi menjelaskan kenapa dia syirik tadi. Sebentar Pak ya, dia berdoa kepada selain Allah. Fedlal kan Frost, begitu kan?
Saya sudah bawakan data, dan data yang saya bawakan berdasarkan pemahaman salafus soleh mengatakan bahwasanya mereka itu syirik. Namanya Kita syirik sepakat itu Bang menganggap bahwa orang-orang itu ada syirik ada kafir. zat lain. Santai, jangan dulu panik. Enggak ada gitu Bang. Santai-santai, jangan panik. Namanya syirik itu pasti tidak bertauhid karena menganggap adanya Rob selain Allah. Buktinya mereka menyembah kepada ausan dan asnam. Nah sekarang Bang, dari mana Bang tahu mereka Sebentar, menyembah Pak. Bang? Hah? Kok Abang bilang Apa mereka menyembah? Astagfirullahaladzim, mereka menganggap Baca ada Az-Zumar Rob. ayat 3 coba. Az-Zumar ayat 3 baca. Di mana Pak Az-Zumar ayat? Coba bawakan tafsirnya Pak. Bawakan tafsirnya Abang baca kepada aja, saya. nanti Abang buka Nggak, tafsirnya. bawakan saya tafsirnya Pak. Bukan Abang buka dulu. Silahkan bawakan tafsirnya. Sebentar Pak ya, di dalam pendalilan, perasaan ini Ibnu Abdul Wahab enggak bawa Az-Zumar ayat 3. Ibnu Abdul Wahab itu bawa Yunus Bukan, ayat maksudnya 31. Abang bilang tadi bahwa Sekarang Pak, orang-orang kafir saya Quraisy tanya, itu menjadikan sebentar. bahwa Saya tanya Pak, salafus soleh yang mengatakan, kan sudah ada ini, saya bawakan salafus soleh. Imam At-Tabari mengatakan kan kita kalau nggak mereka mengingkari itu Bang. syirik. Dari tadi kita nggak ada mengingkari kan? Sekarang Pak, ada tidak salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah? Datanya silakan Pak. Baik, Abang baca coba surat Al-Ankabut ayat 63. Ya, monggo dibawakan Pak. Baik, kita buka Bang ya. Ya, dari Kan tadi kan salafus soleh makna ya. rububiyah tadi Abang udah paham kan? Ya, dari salafus soleh ya. Bukan, tapi dalilnya Abang bilang. Dari salafus soleh ya. Soalnya saya bawa data Ini Abang dari salafus soleh. Tadi kita kan memahami, kita udah satu paham Bukan nih. kita Pak, bukan kita. Kita bicara data, Bukan didengar dulu lah Bang. pemahaman salafus soleh. Iya, ini terhadap kita kan pakai Al-Quran. data, bahkan sampai pakai Al-Quran malahan. Tadi kan kita Al-Quran paham nih. itu atas dasar pemahaman salafus soleh, bukan pemahaman saya, bukan pemahaman Anda. Nah sekarang Iya, baik. mana tafsirnya dari Bang, kita salafus sepakat soleh? Bang. Dari data yang Bang baca tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas konteksnya di situ mengatakan kekafiran orang-orang kafir dan orang-orang bangsa Quraisy di saat itu kafir dikatakannya. Iya, dikatakan orang kafir itu, astaga, kasihannya. Jadi konteksnya sekarang kan kita itu Bang didengar lah, dikatakan tapi Abang mau bertanya Iya. nih. Gini Pak ya, andai paham nggak sih? Aduh, Orang la kafir ilaha itu illallah. dibilang sama si Abdul Wahab bertauhid rububiyah. Padahal orang kafir tidak bertauhid rububiyah gitu loh. Dari mana Bang tahu kalau dia tidak bertauhid Ini rububiyah? jelas saya sudah bawakan datanya. Itu orang musyrik, bukan bertauhid rububiyah. Di dalam At-Tabari sudah dijelaskan. Tauhid rububiyah tadi kan Abang sepaham tadi bahwa yang dimaksudkan tauhid rububiyah mengesahkan Allah satu-satunya, dia yang menjadikan, yang memberi rezeki, Sudah, yang Pak, ya. mengatur alam. Capek saya sudah Pak ya, capek sebenarnya. Ayolah Bang, istirahat aja lah kita Bang. Aku pun Iya. capek juga. Kalau Kita Abang capek nggak- nanggapi antum dari tadi, pemahaman antum sendiri yang dibawa, kita diskusi data by data ndak ada. Bang Tobari tadi yang Abang tampilkan itu kekafiran mereka, kemusyrikan mereka karena mereka berdoa kepada selain Allah. Tidak ada di situ Kemusyrikan mereka coba itu di situ menyembah, ya Allah, kemusyrikan mereka itu menganggap ada Tuhan selain Allah, berhala itu yang menyebabkan mana mereka ada di situ musyrik. dijelaskan bahwa Astaga ya Muhammad, lihat Bang, didengar dulu Bang. Hah? Bang, didengar dulu biar Bang paham maksudnya aku tanya. Dengar Bang ya. Antum menjelaskan At-Tabari baik tadi. apa Pak? Dengar dulu Bang. At-Tabari yang Abang baca. Coba baca ulang Pak. Ilaha illallah. Astaga, kita mau diskusi apa dengan orang kayak Bang, yang Abang baca tadi, Imam Tobari Coba, Pak. tadi Baca lagi Pak, coba baca lagi Pak. Bang, didengar dulu Bang. Coba baca La lagi, Pak. ilaha Baca lagi, illallah. Pak. Biar Bang dapat paham apa yang ku maksud. Imam Tobari tadi tidak pernah mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi dan Nasrani adanya pencipta lain, ada yang mengatur lain selain Allah. Ada nggak data di situ? Gimana Pak? Orang di sini dibilang kok. Mana dia? Coba Abang baca bahwa
Di dalam di sini dibilang kul ya Muhammad haula'il musyrikina billahi al-ausan wal asnam. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mensyirikkan Allah dengan berhala. Apa yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam jelas syirik? Mereka dijatuh kepada kekafiran karena mensyirikkan Allah dengan berhala. Iya, kesyirikan itu karena apa? Apakah Allah itu bukan pencipta? Astaga, mereka menganggap Astagfirullahalazim, susah. Bang, di situ nggak ada penjelasan Imam Tobari yang mengatakan kekafiran mereka menjadikan wasan Uzza tadi ya sudah patung-patung sama Pak itu, di sini bang, juga didengar, bang. Di At-Tabari Pak tidak ada mengatakan mereka yang disebut di sini adalah orang yang bertauhid rububiyah, ndak ada. Nggak ada memang Bang, tapi tidak ada difahamkan kekafiran mereka itu bukan karena menjadikan wasan dan patung-patung tadi menjadikan pencipta, pengatur alam semesta ini. Ada nggak di situ tertulis? Tidak, memang tidak ada tertulis. Iya, nggak ada, karena makna dari rububiyah itu. Di sini tapi juga kekafiran mereka, kesyirikan mereka, berdoa kepada selain Allah. Sama itu yang disebutkan kan? Aduh, sama Pak. Kalau Anda bilang begitu sama di sini juga tidak memuat. Kalau orang-orang sudah, makanya nggak benar juga narasi Abang bahwa tiga tauhid tadi dolalah. Kalau dikatakan dalil Abang aja nggak jelas. Begini Pak ya. Aduh, ampun kita orang-orang asal. Jangan panik Pak, sebentar Pak ya. Bukan di sini, panik. Maksudnya Abang tuh kebencian Abang. Jangan menggiring kepada sana. Saya diam dulu. Di sini dikatakan jelas orang-orang musyrik, sedangkan di dalam kitab Ibnu Abdul Wahab mengatakan kalau tauhid rububiyah adalah fi'lur rabb. Fi'lur rabb itu mislul khalqi wal rizki wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Menganggap bahwasanya satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bertentangan dengan definisi tauhid. Saya bawakan definisi tauhid. Makanya Ibnu Abdul Wahab ini tidak paham apa itu tauhid. Tauhid secara lugo adalah al-hukmu bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid. Menghukumi atau menetapkan bahwasanya sesuatu itu satu, esa, tunggal, dan meyakini hal itu. Jadi ketika kita komparasikan, maka sesuai pemahaman Ibnu Abdul Wahab, orang yang bertauhid rububiyah adalah orang yang menganggap Allah itu esa, tunggal di dalam rububiyah, di dalam menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat dan mudarat. Nah, kemudian dijadikan dalil. Yang dijadikan dalil adalah Yunus ayat 31, sedangkan di Yunus ayat 31 itu yang disampaikan adalah musyrikin. Musyrikin bukan orang yang bertauhid rububiyah, namanya musyrik, tidak bertauhid. Sampai sini paham? Paham Bang, justru apa yang nggak paham kesannya. Sudahlah Bang, aku sesama muslim nih kurang menajamkan itu, kurang elok juga. Soalnya yang melihat kita banyak juga sih Bang. Enggak, ya sudah, Pak, coba bawakan saya. Ya sudah Pak, capek saya jelaskan, Anda enggak paham. Iya, karena apa yang Bang baca itu Abang nggak paham kan, aneh juga. Bawakan Pak saya referensi tentang salafus soleh yang mengatakan bahwasanya orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Silahkan. Tadi kan sudah kita baca bahwa yang dimaksud dalam tauhid rububiyah, tauhid, kan ngoceh lagi kan Abang nih, enggak? Aduh. Nah, dari tadi apa yang baca tadi kan kita sudah baca di kitab apa kita baca pendapat salafus soleh itu. Mana pendapat salafus soleh kalau mereka itu mengakui bahwa adanya Tuhan yang menjadikan, memberi rizki? Mana dia di situ datanya? Astaga. Kok astaga? Data yang Abang tampilkan itu terjatuhnya mereka ke dalam tauhid uluhiyah. Di mana pembahasan yang mengatakan data yang saya sampaikan ini jatuh kepada tauhid uluhiyah? Kata siapa itu? Salafus soleh siapa? Memang tadi kan kita sepakat bahwa rincian tentang uluhiyah, rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat tidak kita dapati secara letterlek ya. Secara letterlek di dalam tulisan-tulisan salafus soleh. Kita kan sepakat hal itu Bang. Tetapi makna yang dimaksud itu nggak ada yang menyelisihinya Bang.
Makanya tadi kita tanya tentang kesyirikan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa kalimatnya tegas itu. Kekafiran, ya, orang-orang kafir katanya, bukan orang-orang bertauhid, orang-orang kafir, kaum musyrikin di masa Rasulullah itu jelas kalimatnya kan, ada dikatakan di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi orang-orang bertauhid katanya. Yang Aduh, agak lain juga abang nih. Dan narasi yang abang tampilkan di dalam tafsir At-Tabari tadi mensepakati apa yang dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ dijelaskan kekafiran, terjadinya kesyirikan mereka karena mereka berdoa kepada selain Allah, bukan menjadikan wazan patung-patung tadi atau ilah-ilah lain, adanya ilah lain yang menciptakan. Mana dia kalimatnya ada bahwa orang-orang kafir Quraisy itu terjatuh dia di dalam kekafiran itu karena dia menjadikan Lata Uzza tadi atau yang lain-lainnya itu sebagai pencipta, sebagai mudabbir, sebagai pengatur alam semesta, memberi rezeki. Kan nggak ada kita temukan penjelasan para ulama itu, Bang. Izin Bapak, boleh numpang Bapak. Ya sudahlah Bang, aku tinggal dulu Bang. Terlalu aku sebenarnya malas juga terlalu mengajarkan hal-hal sesama muslimin. Cuma lagi ya difahami aja Bang narasinya dan kasih nih ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa yang eloknya sebelum memahami seperti itu, begini Pak, Anda dari tadi dari tadi Anda membawakan pemahaman yang menyeleweng terhadap pemahaman yang Abang tampilkan sedikit pun tidak aku ingkari Bang. Bahkan itu yang aku apa namanya? Yang aku percayai. Kan ada yang aku ingkari. Cuman lagi aku memahaminya itu yang agak lain. Aku penilaian aku nih. Sebatas ilmu yang aku paham. Kamu salah, melenceng. Dengerin lu mau dijelasin. Jangan lari. Izin sebentar Bapak. Artinya seperti ini. Sebenarnya la ilaha illallah. Tadi kan Pak Fros mengatakan sebagaimana statement dari Muhammad bin Abdul Wahab itu orang musyrik dikatakan bertauhid. Nah, konsepnya di sini yang dipermasalahkan adalah orang musyrik dikatakan bertauhid dan dikatakan beriman. Dikatakan bertauhid lah bahasanya. Nah, kejelasan ini apakah ada keterangan dari pertama dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dari ulama ulama salaf yang mengatakan sesuai dengan yang Muhammad bin Abdul Wahab katakan. Sebenarnya sederhana Bapak. Apakah ada di Al-Quran ataupun di dalam hadis ataupun pendapat ulama salaf yang juga mengatakan sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahab katakan, yaitu orang musyrik itu bertauhid sekalipun hanya rububiyah? Apakah ada? Gitu Bapak. Kalau misalkan jenengan langsung pakai hadis, langsung pakai Al-Quran, lalu difahami sendiri, lah ini termasuk larangan keras dari baginda Nabi Bapak. Tidak boleh. Monggo Bapak. Jadi sederhana seperti itu Bapak. Jangan paham Bang, paham Bang, apa nih kurang nampak. Dipahami Bang. Makanya tadi narasi-narasi Bang. Jangan kemana-mana dulu Pak. Artinya biar kondusif Pak. Jangan kemana-mana. Iya didengar Bang. Yang dipahami dari Bang Ilman, pada Bang apa nih? Bang Ibnu apa nih Husni, bahwa kita tidak mengingkari data-data yang Bang Hilman tampilkan, sama sekali tidak mengingkari. Bahkan kita mensepakatinya, hanya saja cara memandangnya yang berbeda. Karena yang kita pandang tauhid di sini, makanya kita kembalikan dalam kaidah bahasanya. Tauhid tadi yang sama-sama kita dengar tadi, menjadikan satu, mengumpulkan sesuatu itu menjadikan satu. Ketika dia berbicara ke dalam rububiyah yang makna arti Rabbun tadi adalah sebagai pemelihara, pencipta, mengatur seluruh kainat, seluruh makhluk. Makanya makna dari kalimat tauhid rububiyah ini secara makna Bang ya, yang dibaca sama Bang Hilman tadi, kan sama-sama kita dengar. Itu yang dimaksud adalah
menjadikan Allah satu-satunya sebagai pencipta, pengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan seluruh makhluk. Makanya ketika hal itu kita pahami, apakah orang-orang kafir Quraisy, Nasrani dan Yahudi tidak memandang itu bahwa adanya pencipta lain selain Allah? Kan tidak ada kita pahami seperti itu, Bang. Itu yang kita bicarakan. Makanya dalam ayat-ayat tadi seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil dalam Al-Quran seperti surat Yunus ayat 31 tadi, itu kan maknanya bahwa yang seperti tadi yang dijelaskan, bahwa yang beri rezeki, bahkan banyak ayat-ayat yang menceritakan dalam Al-Kabut juga ayat 36, yaitu Al-Zuhruf 87, yang pencipta alam semesta ini memberi rezeki kan adalah Allah. Dan tidak kita dapati satu dalil yang menjelaskan para ulama kita bahwa kekafiran mereka karena menjadikan adanya, ini Bang ya, kita garis bawahi lagi Bang, adanya zat atau kita katakan selain Allah lah, kita katakan adanya selain Allah yang dia mempunyai kuasa untuk menjadikan, menciptakan atau mengatur, mematikan, menghidupkan. Kan itu nggak pernah kita dapati. Tapi kalau misal Bang Hilman mendapatkan atau Bang Bapak boleh dikit-dikit Bapak, boleh dikit-dikit ya, Bang Ibnu Husni punya dapat literatur seperti itu, ya mungkin kita bisa terujuk atas apa yang kita pahami, Bang. Pelan-pelan Pak Supir. Sudah selesai ya Pak? Sudah selesai. Dikit-dikit. Iyalah Bang, aku tinggal dulu. Ditinggal. Aku malah juga menajamkan hal kayak gini. Soalnya nggak elok juga Bang. Kita sama Muslim membicarakan hal-hal yang memandang sesuatu itu padahal sama kita memandang, hanya saja yang satu merinci, yang satu memutlakkan. Kalau kita katakan tauhid tentu secara umum ya. Makanya keterjatuhan orang-orang kafir itu karena bab dalam uluhiyahnya kan. Ini berdoa kepada Allah. Habis itu kabur. Ini mau turun dia, mau keluar. Boleh giliran Bapak. Ya izin sebentar. Gimana? Aku turun atau mendengar dulu? Sembarang. Kalau turun berarti framing dong, terus kabur. Gini Pak. Juga narasi Bang. Enggak, maksudnya gini Bang. Maksud aku, kita kan sama-sama Muslim nih. Kalau kita menajamkan hal-hal yang sebenarnya sama-sama kita mensepakatinya, hanya yang satu merincinya, lalu tidak sepakat. Bapak, jadi izin dulu dikit-dikit lah. Nasihat. Kalau nasihat saya pun juga bisa banyak Pak. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan jenengan tidak mau jawab pertanyaan saya dengan dialihkan dengan ceramah sebagaimana yang tadi, tidak apa-apa, saya maklumi. Sekarang begini, semoga saja yang kedua ini bisa menjawab, tidak dialihkan terhadap literasi yang melebar. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab menganggap orang musyrik ataupun orang kafir itu dianggap lebih bertauhid dan lebih beriman ketimbang orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernyataan ini setuju atau tidak? Dikatakan bertauhid, bahkan lebih bertauhid dengan orang, bahkan lebih beriman ketimbang orang muslim yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi bandingannya di situ, orang Islam dibandingkan dengan orang kafir di situ masih lebih bertauhid dan beriman orang kafir. Nah, ini setuju atau tidak? Halo Bapak, semoga saja bisa menjawab, tidak muter-muter lagi sebagaimana yang pertama. Namun untuk yang pertama saya maklumi, tidak apa-apa. Mode auto pelongo-pelongo diaktifkan. Halo. Ini bahkan dianggap oleh Muhammad bin Abdul Wahab orang kafir loh, dianggap lebih unggul ketimbang orang muslim. Sebab dari tauhid itu. Setuju berarti? Kalau setuju ya tidak apa-apa, selesai. Berarti juga sama-sama setuju menganggap orang kufar, orang kafir ini melebihi orang muslim. Padahal keterangan para ulama, sejelek-jelek apapun orang muslim itu tidak mungkin di bawah orang kufar. Berarti agama Islam itu menunjukkan agama Islam itu sangat unggul. Malah oleh Muhammad bin Abdul Wahab direndahkan, bahkan lebih unggul iman ataupun ketauhidannya orang-orang musyrik.
Setuju atau tidak? Banyak Ayo. jangkrik. Malam ini banyak jangkrik. Kalau jenengan bilang setuju, tidak apa-apa, selesai. Berarti sama sudah. Menganggap berarti seakan-akan Islam itu hina, lebih di bawah ketimbang orang musyrik. Ayo. Gimana Bang? Udah bisa dijawab. Ya, monggo dijawab setuju atau tidak. Pertama, pembahasan Abang sudah melebar, itu yang pertama. Yang keduanya, adapun pendapat imam, umpamanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memahami seperti itu. Kan dia imam nggak usah malu. apa alasannya di antaranya? Kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia berpendapat seperti itu, alasannya orang-orang di zaman kafir Quraisy itu mereka ketika di dalam kesusahannya dia bermunajat kepada Allah itu secara ikhlas dia. Berbeda di zaman ini. Saya ulang Bapak, artinya biar tidak terulang kali sebagaimana yang pertama. Saya ulang Bang, pertanyaan. dengar dulu Bang, kita kan maksudnya ini kan apa dasarnya beliau Ya, mengatakan nggak nyambung Bapak. tadi. Artinya biar nyambung. Ini yang dengar di bawah capek juga yang pertama dilebarkan. Ini Kalau cukup yang bawah sederhana. capek nanti suruh istirahat aja Bang. Jawabanmu tuh melebar kemana-mana. Saya ulang. Kita dengerin sekali seharusnya lagi. itu paling tepat. Kalau nggak bisa itu jawab, langsung bilang kembali pertanyaan ke orang melebar maksud dari kemana-mana. tauhid Jawaban tadi. kamu juga melebar kemana-mana. Biar Kok Ustaz larinya Abu ke Yain. masalah Artinya- pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan enggak elok dan tidak tepat juga. Karena kalau kita lihat narasi beliau ini kan tadi Abang udah berbicara panjang, dilepaskan juga saudaranya untuk bernarasi. Ya enggak Bapak, artinya Sebagai biar seorang nyambung muslim gitu. yang baik itu kan begitu, melapangkan saudaranya. Ya, biar nyambung dengar pertanyaan. Boleh. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya. Muhammad bin Abdul Wahab menganggap bahwasanya orang Islam itu lebih rendah keimanan dan juga ketauhidannya dibandingkan orang kufar. Ini bandingannya antara kufar dan juga Islam. Padahal keterangan para ulama ini masyhur. Keterangan ini mengatakan bahwasanya sejelek-jelek apapun orang Islam itu pasti di atas orang-orang kufar. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab di situ menganggap lebih rendah ketimbang keimanannya orang musyrik, yaitu dalam penjelasannya Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Pertanyaan saya ulang, apakah Bapak setuju mengatakan sebagaimana yang dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab, orang Islam yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini lebih rendah tauhidnya ketimbang orang-orang musyrik dan lebih rendah keimanannya ketimbang orang musyrik. Ini saja Bapak. Kita Ayo, jawab. silakan dijawab. Setuju atau apa malu? tidak? Gitu aja. Jangan kemana-mana. Setuju atau malu? Pertama, Abang tuh tidak secara jujur. Muslimnya muslim yang bagaimana? Itu yang Pepet pertama. nyalain pertanyaan. Kalau nggak bisa jawab, langsung nyalain pertanyaan. Bang, nggak elok juga Bang. Ibnu Husni Bentar. Sesuai pertanyaan, dia dia setuju atau malu? dia Itu aja kepada jawab. seluruh kaum Jadi nggak lebar muslimin kemana-mana. katanya. Kan enggak benar begitu Bang Husni. Bapak Fadil, jadi seperti ini. Ketika jenengan mengatakan itu muslim yang bagaimana, berarti orang muslim di situ masih ada jalan untuk lebih lebih rendah ketimbang orang kufar. Orang muslim yang bagaimana yang posisinya lebih rendah ketimbang orang kufar. Yang saya ketahui di keterangan beberapa ulama, seburuk-buruk apapun orang muslim itu tetap lebih mulia orang Islam ketimbang orang kufar. Lah, ketika Anda mengatakan itu orang muslim yang bagaimana dulu, lah saya tanyakan, apakah ada jalan orang Islam itu dikatakan lebih rendah dari orang kafir? Akunya, yang aku maksudkan itu, Abang tuh ketika bertanyanya itu kan seharusnya ketika Abang memberikan dua pilihan, tentu Abang merincinya dulu. Nggak elok Abang memutlakkan sebagai muslimnya. Berarti keseluruhan muslim kan tidak benar. Sementara narasi yang sama-sama kita pahami. Bang didengar dulu Bang. Aduh. Ya dijawab Bapak. Sekarang yang ketiga lah. Tidak apa. Yang kalau nggak ketiga lagi. Aku nyerah lah, nyerah. Benar Abang, benar. Aku turun dulu.
mau kabur ya monggo. Bukan, makanya dilepaskan dulu. Pertama tuh abang tuh nggak jujur. Seharusnya sementara yang kita baca tuh kan sama-sama yang kita pahami. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa dia memberikan pendapatnya seperti itu? Seharusnya kan abang menukil dua pendapat yang abang beri tadi. Mana yang menurut pendapatmu, ya FDS? Ketika ada salah seorang ulama mengatakan orang-orang kafir Quraisy lebih baik daripada seorang Muslim yang menjadikan dia memberi wasilah kepada kuburan, kepada sesajen, kepada apapun bentuknya. Harusnya kan abang rinci seperti itu, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merincinya. Apa faktor-faktor dia berpendapat seperti itu? Terus? Jadi kita nih di seorang Muslim, bang, kita dididik sebagai insan yang jujur, bermartabat. Ketika hal yang mau kita kritisi harus cara mujmal yang kita sampai dan diri. Sekarang begini Bapak, coba terangkan Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab apa yang merinci seperti itu? Monggo di mana? Yang abang baca tuh di mana? Loh, enggak ada perincian seperti itu, Bapak. Enggak ada. Oke, bentar saya tampilkan ya. Ya, tampilkan. Kalau jenengan artinya jangan ngarang, Bapak. Kalau mau boleh. Mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa faktor dia memberi pendapat bahwa orang-orang Muslim di saat itu tuh apa penyebabnya? Coba bukunya mana? Iya, coba. Iya, bentar, jangan tambah lagi. Anda tadi mengatakan bahwasanya itu ada perinciannya, mana ada perinciannya, bentar. Artinya jangan mengarang lah. Bukan kita yang merinci. Maksudnya itu kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi menyatakan, dia mengeluarkan pendapatnya bahwa orang-orang Muslim yang dia pahami itu tadi lebih jelek daripada orang-orang kaum kafir, kaum musyrik, ya, seperti Abdul Wahab, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Diperbesar Ustaz. Apakah beliau diperbesar, Ustaz? Diperbesar. Diperbesar betul, Ustaz. Diperbesar langsung satu, Ustaz. Iya, kecil sekali, nggak nampak itu, Ustaz. Jangan berdusta loh terhadap apa yang disampaikan Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana itu yang Anda katakan? Yang Muhammad ya coba membaca aja, Bang. Biar sama-sama teman-teman kita nih banyak nih. Jadi bisa kan nggak semua orang mampu untuk berbahasa Arab. Oh, jenengan enggak mampu berbahasa Arab ya? Ya, enggak mampu, saya bantu. Abang baca aja, Bang baca, Bang terjemahkan. Besarkan tolong, Bang. Soalnya kecil sekali. Ini sudah, wis kan saya yang mau baca. Oh, iya. Jenengan katanya enggak tahu baca seperti itu, makanya saya bantu. Padahal ya, sangat suka loh bahasa Arab. Ya, saya bantu baca ya, Bapak ya. Enak nih, aneh demen nih diskusinya nih, sama-sama ketawa. Ya, saya baca nanti apakah ada statement yang dia sampaikan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab di situ merinci perihal apakah itu yang bertawasul atau bagaimana. Muhammad bin Abdul Wahab itu merinci loh, apakah ada ini dusta ini terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saya baca. Itu di buku mana itu, Bang? Mending 700k 2 per match. Ini di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, Bapak. Iya, kitabnya apa? Kan kitabnya banyak. Ya, banyak, memang banyak yang tahu apa saja. Kitabnya apa saja? Ayo, apa saja kitabnya? Mengatakan banyak. Seperti Kitabut Tauhid. Itu apa lagi? Aku yang paham itu sih, Bang. Coba. Usul Salasa. Begini, Bapak. Bulatnya jenengan, Usul Salasa bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab, Bang. Usul Salasa dia ya. ini wes nanti malu jenengan ditanyakan seperti itu. Saya terangkan. Lanjut Bang, lanjut. Nanti nambah malu jenengan. Jadi seperti ini. Jenengan tadi memberikan statement, saya menyampaikan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab di situ menganggap orang musyrik itu lebih beriman dan kemurniannya itu lebih murni orang musyrik ketimbang orang Islam yang mengatakan la ilaha illallah, ya kan? Lah, terus Anda mengatakan itu Muhammad bin Abdul Wahab itu merinci loh.
perihal mengenai masalah hal tersebut itu memperinci perihal apakah orang Islam itu sebagaimana yang bertawasul, meminta seperti ini. Saya minta referensinya itu di mana? Loh, itu yang sampean baca itu di mana? Seakan-akan mengatakan di sini. Maka saya mau buktikan apakah benar Muhammad bin Abdul Wahab di sini itu memperinci. Ketika Anda misalkan mau mengatakan tidak ada di situ, lalu di mana? Anda tadi mengatakan di kitab yang saya baca. Lah ketika saya akan menampilkan di sini, benarkah Anda di situ sebagaimana sistem yang tadi? Kalau misalkan tidak ada di sini, berarti Anda berdusta atas Muhammad bin Abdul Wahab. Hati-hati Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Abu Jahlin wa Abu Lahab. Waman ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billahi wa yuwahidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyan wa mumitan dharran wa nafi'an la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'an. Ajibun wa gharibun ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsaru tauhidan lillahi, lebih banyak tauhidnya terhadap Allah, wa akhlaso, dan lebih murni imannya bihi terhadap Allah, min haula'il muslimina, ketimbang orang-orang Islam alladzina yakuluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikata Muhammad bin Abdul Wahab, laisa hadza ajibun wala gharibun bal hadza huwal waqi' alladzi sata'rifuhu wa tusallimu bihi insyaallah. Bagaimana ini Bapak? Mana perincian yang Anda sampaikan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan merinci dalam kitab ini? Jangan berdusta. Bang Husni, Abang baca di mana di sini, Bang? Ini kan tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab ini. Sekarang apa nih? Fakultulahu, ini siapa nih? Fakultulahu, ini siapa nih? Nah, iya itu Muhammad bin Abdul Wahab, Bapak. Makanya saya sampaikan. Ya. Dan ini jawaban Muhammad bin Abdul Wahab, laisa hadza ajiban wala ghariban, bal hadza huwal waqi' alladzi sata'rifu wa satusallimu bihi insyaallah. Selesai. Memang seperti itu kata Muhammad bin Abdul Wahab. Bal hadza huwal waqi'. Ini justru kalau misal kita katakan di sini kan Bang, fakultulahu, maka aku katakan baginya laisa haja ajiban. Ini tidak, ini gimana nih? Apa-apa. Tidak apa, enggak kata artinya dah. Kok enggak tahu arti mau menyalahkan. Ini bukan suatu kewan nih Bang, keajiban dan suatu yang gharib ya. Hah? Nah, lanjut Bang. Terus bal hadza wal waqi bagaimana? Ya ini yang waqi. Apa artinya itu? Ini yang jelas. Yang jelas bagaimana? Ini bukan waqi. Waqi itu bukan jelas artinya. Waqi itu bukan jelas. Wal waqi kenyataannya seperti itu. Kenyataannya, waqi itu kenyataan, bukan jelas. Iya, kenyataan. Coba Bang. Insya Allah sih itu lanjut Bang. Ya. Mana katanya tadi tidak nampak, sekarang berarti nampak sudah pakai kacamata ya. Ya wes, saya lanjut. Ya, coba Bang. Indama. Jangan banyak dusta, Pak. Ya, wes, saya baca lagi. Laisa, di atas kan pertanyaannya di situ ajibun wa gharibun. Ajib sekali. Wa gharib, dan asing, sangat asing. Ketika mengatakan bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih beriman, lebih bertauhid, atau lebih banyak tauhidnya terhadap Allah, wa akhlasu imanan dan lebih murni keimanannya terhadap Allah, min haula'il muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aneh dan asing, kata-kata penanya, aneh dan asing ketika dianggap bahwasanya Abu Lahab dan Abu Jahal ini lebih bertauhid dan lebih beriman. Ini dua statement. Dikatakan bertauhid, bahkan lebih, dikatakan beriman, bahkan melebihi siapa? Min haula'il muslimina, ketimbang orang-orang Islam yang mengatakan alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata penanya ini ajib wa gharib. Lantas dijawab oleh Muhammad bin Abdul Wahab, laisa hadza ajiban wala ghariban. Oh, kalau seperti itu bukan perkara yang aneh dan asing.
Bal hadha huwal waqi', memang kenyataannya memang seperti itu. Lebih banyak dan lebih murni keimanannya. Alladzi sata'rif wa satusallimu bihi, yang mana hal ini akan Anda ketahui dan Anda akan taslim pada hal tersebut. Selesai, Bapak. Lanjut bang. Lah. Insya Allah. Indama tangkashifu laka al-haqa'iq al-jaliyah, ketika engkau dibukakan al-haqa'iq yang jelas. Jelas, ini sudah ada ke bawah, ini sudah lain nanti sudah Bapak. Artinya Baca terus bang. Oh, ini dengan menyuruh-nyuruh. Sekarang buktikan Anda yang mengatakan perincian itu lafal yang mana. Anda berarti sudah baca di sini mengatakan Muhammad bin Abdul